sehingga kita bisa bertatap muka di sini dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku yang Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran 4 dengan tema bersih itu sehat. Sebelumnya, untuk mengawali kegiatan kita pada kali ini, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama. Nah, Bapak minta tolong salah satu di antara kalian bisa memimpin ke depan. Ayo, siapa yang mau memimpin ke depan? Bapak persilakan. Iya. Sama-sama ya, yang lain ikuti ya. Mari teman-teman kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih. Mantap baca doanya. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang gantian ya, jangan cuma ketua kelas yang memimpin doa. Harapannya kalian semua bisa memimpin doa sebelum belajar. Selanjutnya Bapak mau absen dulu. Anak-anakku, selanjutnya Bapak akan absen. Kalian satu persatu. Yang Bapak sebutkan namanya silakan angkat tangan. Yang pertama Kenji. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Yang kedua Lera. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad. Hadir, Pak. Selanjutnya Nur Aisyah. Hadir, Pak. Ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, ayo diperiksa lagi di bawah meja atau di samping kalian. Kalau ada sampah silakan dibersihkan dulu, sambil persiapkan alat tulis kalian untuk belajar kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi diharapkan setelah kalian belajar tentang tema bersih itu sehat, yang pertama kalian bisa mengerti apa itu arti bersih, apa itu arti sehat. Tujuan yang kedua yaitu kalian bisa mempraktekkan tata cara bersuci atau toharoh. Nah, dari itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian subtema yang pertama. Tema ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang pengertian bersih dan suci. Agama Islam adalah agama yang paling memperhatikan tentang kebersihan. Rasulullah SAW bersabda bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi dalam agama Islam, siapa di antara kita yang tidak memperhatikan tentang kebersihan, imannya tidak sempurna. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Suci atau Zat yang Maha Suci. Nah, jadi di dalam peribadatan agama Islam, setiap kita yang mau beribadah itu diharuskan bersih. Kemudian juga wajib bersuci. Nah, itu hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi contohnya misalkan, kalau kita mau sholat, maka selain kita harus bersih badan, pakaian, dan tempat beribadah, kita juga harus dalam keadaan suci. Baik suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, pengertian bersih dan suci. Bersih artinya terbebas dari kotoran, sedangkan suci artinya terbebas dari
besar, dan lain-lain. Nah, itu contohnya. Sampai di sini masih jelas lah slide-nya. Jelas? Kita lanjutkan. Selanjutnya ada macam-macam hadas dan tata cara mensucikannya. Yang pertama, hadas itu yang perlu kalian ingat, hadas itu terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Contohnya kalau hadas kecil, buang air seperti tadi yang Bapak sampaikan, buang angin, buang berak atau BO, tidak tahu lah. Nah, agar kita menjadi suci kembali, agar kita tidak berhadas kecil lagi, yang pertama tentunya kalian bertoharoh atau membersihkan kotoran, atau yang sering kalian mungkin kalian pahami dengan bahasa cebok kalau tidak paham toharoh kan. Kemudian setelah itu kalian melakukan wudhu, berwudhu atau dengan tayamum jika tidak menemukan air. Hadas yang kedua yaitu hadas besar. Contohnya mimpi basah bagi laki-laki, haid atau menstruasi bagi perempuan. Untuk yang mimpi basah ini nanti kalian kalau sudah berusia 11 mungkin atau 12 tahun kemungkinan akan mengalami mimpi basah. Ini khusus untuk laki-laki. Yang perempuan haid atau menstruasi atau datang bulan ini kalau seusia kalian masih belum. Itu biasanya kalau kebiasaan itu ada yang dari usia 9 tahun dan seterusnya naik ke atas. Cuma tiap orang tidak sama. Nanti kalau kalian bingung, ke rumah nanti tanya ibu kalian masing-masing yang perempuannya apa itu menstruasi. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan mandi besar. Kemudian kalau mau beribadah, ya selanjutnya disempurnakan lagi dengan berwudu. Kalau tidak ada air, baru tayamum. Nah, untuk pembahasan masalah wudu dengan tayamum itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk hari ini kita fokus ke pengertian bersih, suci, dan sehat. Gimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau begitu kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya ada macam-macam najis. Najis secara umum itu dibagi menjadi 3. Ada najis ringan atau najis mukhaffafah, ada najis sedang, ada najis berat. Nah, untuk pembahasan mengenai najis, ini Bapak akan kasih kalian sebuah video pembelajaran. Kalian nanti perhatikan, kalian analisis kira-kira di video itu apa saja yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Nah, cuma sebelumnya Bapak mau bagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok kerjasama. Tuliskan saja apa-apa yang penting. Kemudian nanti salah satu perwakilan maju ke depan sampaikan hasil pekerjaan dari mengamati video tersebut. Nah, yang sebelah kanan Bapak ini kelompok 1 lah. Yang sebelah kiri Bapak adalah kelompok 2. Jadi Bapak putarkan video ini sekali saja. Nah, kalian perhatikan betul-betul dengan cermat, konsentrasi karena tidak ada siaran ulang. Semua siap? Nah, selanjutnya Bapak akan putarkan video. Nah, selanjutnya perhatikan nih videonya Bapak putar. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang toharoh atau bersuci. Bersuci? Diva selalu rajin bersuci, Bu Guru. Wah, itu bagus, Diva.
kita harus rajin bersuci supaya selalu bersih. Iya Bu, kita kan anak Islam, jadi harus selalu bersih setiap hari. Bu Guru, bersuci itu apa sih? Zahra belum tahu. Bersuci adalah menghilangkan kotoran atau najis yang ada di tubuh atau di pakaian kita. Misalnya, mandi, berwudu, mencuci tangan, mencuci kaki, dan mencuci pakaian. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bersuci. Bu Guru, apakah binatang itu najis? Diva, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau muhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasito. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mughaladz. Najis ringan? Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Anak-anak, apakah kalian tahu air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Belum, Bu Guru. Baiklah anak-anak, macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain air sungai, air hujan, air sumur, air danau, air laut, air embun, dan juga salju. Wah, jadi Diva bisa bersuci dengan air hujan ya, Bu? Benar, Diva. Air hujan bisa kita gunakan untuk bersuci. Bu Guru, kalau tidak ada air, apa yang digunakan untuk bersuci? Ketika kita beristinja atau cebok, tapi tidak ada air untuk bersuci, kita bisa gunakan daun dan kayu kering, batu, dan juga tisu atau kertas. Nah, bagaimana tadi videonya? Jelas tidak videonya? Jelas. Nah, sekarang setelah kalian menyaksikan video pembelajaran
mukhafaf. 2. Najis sedang mutawasitoh. 3. Najis berat mukhaladoh. Ya, kembali ke tempat duduknya. Ayo. Ya, bagus sekali pengamatannya. Ayo. Oke. Untuk selanjutnya, jadi dari hasil yang kalian sampaikan ke depan dari dua kelompok ini sudah bagus, cuma memang belum lengkap. Nah, masih ada bagian dari video yang belum kalian sampaikan ke depan. Nah, selanjutnya, ayo kembali lagi kalian nih melihat ke papan tulis. Nah, di papan tulis sudah ada nih macam-macam najis. Di video pembelajaran tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan macam-macam najis. Macam-macam najis yang pertama ini yaitu najis ringan atau najis mukhafafah. Masih ingat nggak tadi najis mukhafafah itu apa? Di video tadi kan ada dijelaskan. Masih ingat apa najis mukhafafah contohnya? Nah, kalau bingung ayo lihat di papan tulis. Najis mukhafafah atau ringan ini adalah air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air ASI ibunya. Nah, jadi kalau kalian punya adik, misalkan kencing, jadi air kencingnya itu termasuk ke dalam najis yang ringan. Cuma kalau adik kalian ini sudah makan selain ASI, nah itu tidak termasuk lagi ke najis ringan, tetapi masuk ke najis sedang. Nah, misalkan nih baju kalian dikencingin oleh adiknya yang nih masih berusia 2 tahun dan belum pernah makan selain ASI ibunya. Cara mensucikannya itu cukup dengan membersihkan air di bagian yang terkena air kencing tersebut, kemudian dibilas sampai bersih. Nah, jadi mudah untuk membersihkannya. Gimana sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Kalau jelas kita lanjut ke najis yang kedua. Najis yang kedua ini yaitu najis sedang atau najis mutawasitoh. Nah, untuk najis mutawasitoh ini terbagi lagi menjadi 2. Nah, untuk pengertiannya atau contohnya ini misalkan kotoran manusia, kotoran hewan. Nah, najis ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nah, bisa kalian perhatikan di papan tulis. Najis hukmiyah yaitu najis yang kita yakini ada, tetapi tidak nampak terlihat baik zatnya maupun sifatnya, sehingga sifatnya telah hilang. Contohnya nih, misalkan kalian melihat nih punya adik kencing di kasur, adik yang sudah berusia di atas 2 tahun tentu. Nah, walaupun sudah tidak terlihat lagi bekas air kencingnya, nah itu tetap saja najis, jadi tetap harus dibersihkan lah. Itu contohnya. Yang kedua yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada zatnya dan sifatnya, rasa, warna dan baunya. Nah, contohnya misalkan air kencing. Itu kan biasanya kalau air kencing misalkan nih, kalian punya adik ngompol di kasur, biasanya itu ada flek bekas air kencing. Kemudian
sampai 7 kali dengan air, dan salah satunya itu dibasuh dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Tuh, 7 kali diingatlah. Kalau sekarang mungkin bisa disempurnakan dengan membasuh dengan sabun atau deterjen. Ya, selanjutnya anak-anak, karena tidak ada yang mau bertanya, jadi ini Bapak mau coba apa yang sudah Bapak sampaikan itu benar-benar kalian pahami atau pura-pura paham. Nah, jadi ini ada pertanyaan, kalian kerjakan. Waktunya 5 menit. Nah, kalian kerjakan. Kalau ini tidak bisa kelompok, ini kerja satu-satu lah, mandiri. Nah. Silakan perhatikan soalnya. Ayo, kalau ada soal yang tidak jelas, tanyakan dulu sebelum dikerjakan. Gimana, soalnya jelas? Kalau jelas, ya mulai atau silakan kalian kerjakan dari sekarang. Ada yang sudah? Sudah. Kalau sudah semua? Sudah. Ya, silakan kumpulkan. Ayo. Ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ah. Ya, setelah Bapak koreksi hasil dari pekerjaan kalian ini, bisa Bapak simpulkan, walaupun tidak semuanya benar, tetapi pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Dan itu luar biasa. Ayo, aplaus untuk kalian semua. Nah, selanjutnya sebelum Bapak tutup atau Bapak simpulkan pelajaran kita pada hari ini, ayo, kalau ada yang mau bertanya. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Pak, tanya Pak, kalau tidak ada air kita bisa bercuci dengan? Kalau tidak ada air, kita bisa bersuci dengan. Nah, ayo yang lain, ada yang mau jawab? Pengganti air seandainya air ini habis di muka bumi, nggak ada air lagi, kita bersuci dengan apa? Nah, tayamum itu dengan apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Salju itu masih air. Jadi kalau tidak ada air,
Misal nih kalian dalam perjalanan pesawat terbang, kalau mau bersuci tidak ada air bisa pakai tisu yang kering, itu bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian lagi bisa pakai debu. Tahu debu? Yang paling mudah yang ada di sekitar kita itu sebenarnya debu. Jadi jangan dibayangkan pasir banyak, tidak. Debu itu sebenarnya banyak menempel di dinding. Nah, itu bisa kalian gunakan. Kalau misalkan datang waktu sholat, mau berwudu tidak ada air, bisa kita tayamum pakai debu. Nah, untuk pembahasan tentang tayamum ini, sesuai rencana Bapak, kita pada pertemuan yang ketiga dari tema ini. Jadi itu tema 3. Nanti kita akan bahas secara khusus. Setelah pertemuan ini kita akan bahas tentang wudu. Kemudian setelah itu baru membahas tentang tayamum. Jelas? Nah, jelas. Kalau tidak ada air, pakai debu boleh, pakai tisu boleh, pakai basuh yang kering boleh, pakai daun kering boleh. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sampai kepada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Tentunya kalian sering mendengar atau melihat ada istilah bersih pangkal sehat. Pernah dengar seperti itu? Pernah. Ya, bersih pangkal sehat. Untuk kita menjadi sehat itu sebenarnya banyak faktornya, bukan hanya menjaga kebersihan saja. Nah, tetapi salah satu yang menjadi faktor kita menjadi sehat itu adalah dengan menjaga kebersihan, baik kebersihan badan, kebersihan baju, kebersihan tempat, kebersihan lingkungan dan lain-lain. Nah, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, kalau kita bisa membiasakan hidup bersih, insya Allah kita semua akan sehat. Kalau membersihkan badan, apa biasanya yang dibersihkan? Ayo, yang dibersihkan badan apa biasanya? Kalau bangun tidur, kalau mandi apa dulu? Ya. Cuci muka, cuci tangan, nah itu contoh membersihkan badan. Sikat gigi, membersihkan kuku, kemudian mencuci baju. Kalau membersihkan lingkungan, disapu ruangan kelas contohnya, dan lain-lain. Dan sebagai umat muslim, jadi kita memang sudah terbiasa sebenarnya dilatih dengan peribadatan yang membiasakan kita untuk terbiasa hidup bersih. Dari mau sholat saja misalkan, kita pasti harus bersih dulu. Kemudian bukan hanya bersih, tetapi kita harus bersuci dengan berwudu atau tayamum kalau tidak ada air. Nah, itu contohnya. Jadi menjaga kebersihan atau kesucian itu bukan hanya saat akan beribadah saja, tetapi harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan pada akhir-akhir bicara. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu lah. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Ya, gantian ayo, silakan maju. Yang lain ikutilah. Mulai yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Dan untuk pembelajaran pada kali ini Bapak cukupkan. Semoga kita semua diberi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, kita ucapkan bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.